Sejak diberlakukannya desentralisasi pada tahun 2001, praktik government relation di Indonesia mengalami perubahan besar. Sebelumnya, fokus hubungan lebih terpusat pada pemerintahan nasional. Namun kini, organisasi dan perusahaan harus membangun relasi lebih banyak dengan aktor politik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini membuat strategi government relation menjadi lebih terfragmentasi dan menuntut pemahaman yang lebih kuat terhadap dinamika kebijakan lokal. Desentralisasi juga memperluas ruang negosiasi antara sektor publik dan swasta. Pemerintah daerah kini memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya dan investasi, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan pendekatan komunikasi dan lobby mereka agar sejalan dengan kepentingan daerah. Ini menciptakan pola JR yang lebih adaptif dan kontekstual di tiap wilayah. Selain itu, desentralisasi meningkatkan pentingnya transparansi dan etika dalam praktik JR. Banyak keputusan kini diambil di level lokal, sehingga resiko kolusi dan konflik kepentingan lebih tinggi jika tidak diawasi. Praktisi JR dituntut membangun hubungan yang profesional, berbasis data dan berorientasi pada kepentingan publik untuk menjaga reputasi serta keberlanjutan hubungan dengan pemerintah di semua tingkatan. Tantangan pertama adalah arus informasi yang sangat cepat dan sulit untuk dikendalikan. Berita atau opini negatif tentang kebijakan pemerintah dapat viral dalam hitungan menit dan mempengaruhi persepsi publik. Solusinya yaitu pemerintah dan praktisi government relation perlu memiliki sistem media monitoring real-time serta tim komunikasi krisis yang siap memberikan klarifikasi cepat, akurat, dan konsisten di berbagai platform digital. Tantangan kedua yaitu menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah akibat maraknya hoaks dan popularisasi di media sosial. Solusinya, GR harus membangun komunikasi dua arah yang transparan melalui kanal resmi, melibatkan tokoh masyarakat atau influencer terpercaya, serta menghadirkan data dan fakta yang mudah dipahami publik dan mengembalikan kredibilitas. Tantangan ketiga adalah kesenjangan literasi digital di masyarakat, terutama di daerah yang belum memiliki akses teknologi merata. Solusinya, pemerintah perlu memperkuat program literasi digital nasional, meningkatkan akses internet, serta mengkombinasikan strategi komunikasi digital dengan pendekatan tatap muka agar pesan kebijakan bisa diterima secara luas dan merata. Analisis peran Indonesia dalam ASEAN dan bagaimana hal ini mempengaruhi strategi government relation nasional. Indonesia memiliki peran sentral dalam ASEAN sebagai negara dengan ekonomi terbesar dan posisi geopolitik strategis. Indonesia sering menjadi penengah antara isu-isu regional dan pemimpin inisiatif kerjasama ekonomi maupun regional dan keamanan. Peran ini menuntut pemerintah untuk menjaga citra diplomatik yang kuat dan konsisten di tingkat regional. Dalam konteks government relation nasional, keterlibatan aktif Indonesia di ASEAN mendorong perlunya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan luar negeri dan kebijakan domestik selaras. Praktisi GR harus memahami arah kebijakan regional agar strategi komunikasi dan advokasinya sesuai dengan komitmen internasional Indonesia. Selain itu, peran Indonesia di ASEAN memperkuat diplomasi ekonomi dan membuka peluang investasi. Hal ini membuat strategi GR nasional harus fokus membangun hubungan baik tidak hanya dengan pemerintah domestik, tapi juga dengan mitra internasional di kawasan. Pendekatan komunikasi yang kolaboratif dan berorientasi pada kepentingan bersama menjadi kunci efektivitasnya. Pentingnya hubungan transparansi dalam hubungan antara
organisasi dan pemerintah. Transparansi penting karena menjadi dasar kepercayaan antara organisasi dan pemerintah. Dengan keterbukaan informasi, kedua pihak dapat memastikan bahwa kerjasama dilakukan secara jujur, sesuai aturan, dan bebas dari praktik korupsi. Hal ini juga membantu publik menilai integritas hubungan tersebut. Akuntabilitas itu berperan untuk memastikan keberlangsungan sumber daya itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, setiap keputusan tentang penggunaan sumber daya itu harus terlaksana supaya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Selanjutnya, dalam praktik government relation, akuntabilitas juga mendorong organisasi untuk melaporkan aktivitas lobby dan hasilnya secara jelas sehingga tidak menimbulkan kerugian ataupun konflik dalam kepentingannya.